Engkaulah Yesus Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan kami yang layak menerima segala pujian, pengagungan dan kemuliaan dari umat-Mu ya Bapa. Hosana, hosana bagimu ya Bapa. Inilah yang kami naikkan pujian dan penyembahan kami hanya kepada Engkau. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang kami puji, yang kami sembah. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami datang Tuhan dengan segala pergumulan kami Tuhan. Kami datang dengan segala kerinduan kami. Kami mau Tuhan menyembah Engkau. Kami mau Tuhan memuliakan Engkau. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Untuk kami boleh duduk diam. Mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Dan firman-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kau melihat umat-Mu sehat dan kuat di dalam Tuhan. Hati kami berglori, hati kami bersuka cita, hati kami Tuhan bersorak-sorak Tuhan, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan hanya bagi Engkau Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, kuasa-Mu Tuhan ada di sini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kami membuka pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu. Berkata-katalah Engkau Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Supaya perkataan melalui hamba-Mu adalah perkataan Kristus. Yang boleh menguatkan dan meneguhkan kami yang di sini. Sehingga yang lemah boleh berkata kami kuat. Yang miskin berkata aku kaya. Bahkan yang sakit berkata aku telah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Setiap belenggu-belenggu Tuhan dipatahkan di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan di dalam dunia ini Tuhan kami hancurkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Nama Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Nama Yesus yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Shalom saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya menyapa untuk kita semua yang hadir di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Dan juga saya menyapa juga untuk semua jemaat Tuhan yang beribadah minggu melalui media Facebook, ya, media online pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh membuka hati kita boleh untuk menyiapkan diri kita, ya. Dan tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita tahu satu-satunya Tuhan yang layak menerima segala pujian, yaitu Allah, Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin saudara. Hari ini topiknya adalah, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pada bulan lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan dan juga kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan Yesus naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan juga Yesus juga berkata bahwasanya aku akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput orang-orang yang percaya. Namun sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan menyampaikan satu pesan di dalam 1 Korintus 1, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Inilah pesan Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Dia berkata, kamu akan menerima kuasa. Ya, kamu akan menerima kuasa. Yaitu kuasa daripada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka hidupmu akan berkuasa. Amin. Sebab Roh Kudus itu menghiburkan kita. Roh Kudus itu akan menguatkan setiap orang yang lemah. Yang lemah dikuatkan. Roh Kudus itu akan memampukan kita menghadapi tantangan ketika kita menjadi murid-murid Tuhan. Sebab akan ada banyak pergumulan, akan banyak aniaya, akan banyak tantangan yang kita hadapi setelah kita mengikut Tuhan. Dan Roh Kudus itu menguatkan kita. Amin saudara. Dan memampukan hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup di dalam terang Kristus.
Roh Kudus itu menerangi hati kita dan pikiran kita. Sehingga hidup saudara tidak berada di dalam kegelapan lagi. Tapi berada di dalam terang Tuhan. Sama seperti saudara bisa melihat saya di tempat ini karena ada cahaya lampu begitu banyaknya. Tapi kalau lampu ini padam atau dimatikan, saudara tidak bisa melihat saya. Jadi Roh Kudus itu terang yang menerangi kehidupan kita. Sehingga jalan-jalan kita adalah jalan-jalan yang lurus. Sehingga saudara melihat jalan yang Tuhan sudah siapkan di depan kita. Amin. Amin. Terang itu akan menunjukkan jalan di depan saudara. Sehingga saudara tidak berkata, aku mau pergi kemana, hidupku mau bagaimana, apa yang menjadi tujuan hidupku. Kok hidupku begini-begini saja, kok persoalanku begini-begini saja, ku hadapi kok ini hidupku sini saja. Saudara dapat melihat terang itu karena Roh Kudus menerangi hidup saudara. Roh Kudus itu menguatkan kita. Sehingga saat kita menjalani kehidupan ini, dan kita hidup di dalam dunia ini yang berusaha menekan kita, mengintimidasi kita, memberi ketakutan kepada kita, Roh Kudus itu menguatkan kita. Sehingga kita berkuasa atas hidup kita. Amin, saudara? Amin. Itulah dikatakan kalau Roh Kudus turun atas engkau, maka hidupmu berkuasa. Bukan kedagingan kita yang mengendalikan hidup kita, tapi kuasa Tuhan mengendalikan hidup saudara. Dan Tuhan akan membawa saudara kepada keberhasilan di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu hidup saudara adalah hidup yang berhasil. Amin. Saudara bukan hidup di dalam kegagalan, tapi hidup saudara hidup berada di dalam keberhasilan dan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap jawaban-jawaban doa yang sudah Tuhan jawab dalam kehidupan umatnya. Amin. Kita mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan kepada keluarga kita. Anak-anak kita diberkati Tuhan. Hidup kita diberkati Tuhan. Apa yang kita perbuat berhasil karena tangan Tuhan yang menyertai kita. Kalaupun saudara mengalami badai di dalam hidup, saudara bisa bertahan sampai dengan hari ini karena kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Sudah dapat semua? Sudah? Oke. Saya nanti baca yang ganjil, kemudian Bapak Ibu Saudara baca yang genapnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika dan oleh Roh Kudus dengan perantara hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel, melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Tuh. Dan mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika mereka berkumpul dan berdoa, maka goyanglah tempat itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Yang percaya katakan,
Amin. Mengapa murid-muridnya dan jemaat Tuhan menjadi berani? Karena mereka telah dipenuhi oleh Roh Tuhan. Itu yang membuat mereka menjadi berani untuk memberitakan firman Tuhan. Itu yang membuat mereka menjadi berani untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Itu yang membuat mereka menjadi untuk maju terus di dalam Tuhan dan tidak mundur. Karena keberanian itu muncul ketika Roh Kudus, Roh Allah memenuhi hidup jemaat Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat yang 23, bagaimana jemaat itu berkumpul. Di dalam ayat 23 dan 24. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Allah, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Apa yang dikatakan Petrus dan Yohanes kepada teman-teman di ayat yang 23. Karena pada saat itu Petrus dan Yohanes sudah dilepaskan dari penjara. Dan mereka ditahan oleh kepala bait Allah, imam-imam. Mereka ditahan di dalam penjara karena mereka memberitakan firman Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwasanya ketika rasul-rasul itu memberitakan firman, memberitakan kebenaran, mereka memberitakan bahwasanya Yesus itu telah bangkit. Ya. Mengapa mereka itu ditahan? Karena mereka memberitakan Yesus itu telah bangkit. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 2. Mereka mengajar banyak orang. Dan mereka memberitakan berita kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Berita ini bukan berita yang gampang untuk disampaikan. Karena untuk bangkit dari antara orang mati itu adalah sesuatu yang mustahil. Yang gak mungkin pada masa-masa itu. Gak mungkin ada orang mati bisa bangkit. Karena imam-imam tidak mengajarkan adanya kebangkitan. Mereka mengajarkan, ya kalau sudah mati nanti mereka menghadap kepada Tuhan, lalu mereka tidak mengalami kebangkitan. Beberapa ajaran tidak mau mengajarkan tentang kebangkitan dan tidak percaya. Dan inilah yang diajarkan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka mengajar dan memberitakan kebangkitan atas orang-orang mati. Dan mereka berkata bahwasanya keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Sebab Yesus telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia menganugerahkan Yesus Kristus sebagai penebus manusia. Dan berita-berita ini mengganggu imam-imam dan ahli-ahli Taurat pada masa itu. Oleh karena berita inilah mereka ditangkap, mereka ditahan, mereka dianiaya, dan mereka disiksa. Karena tidak gampang untuk mempercayai kebangkitan orang dari mati. Hal yang sama juga sebagai anak-anak Tuhan, kita sekarang ini, kita hidup di masa-masa ini, di mana orang-orang tidak percaya akan kebangkitan. Dunia ini tidak mengajarkan. Dunia ini hanya mengajarkan, ya udah kalau kau sudah mati, ya sudah. Engkau mati dan nanti engkau dihakimi menurut perbuatanmu. Kalau engkau banyak berbuat baik, banyak memberikan ini, memberikan itu, kemudian nanti ditakar apa yang menjadi kebaikanmu. Kalau kebaikanmu dan persembahanmu itu lebih berat, maka engkau akan bisa masuk ke surga. Ya, jadi semua ditakar oleh karena perbuatan baik. Tapi di sini dikatakan, percaya Yesuslah keselamatan itu. Percaya ada kebangkitan dari kematian.
Dan inilah yang membuat gerah ahli-ahli Taurat. Lalu mereka, Petrus dan Yohanes, ditangkap, kemudian mereka itu dipenjarakan. Sehingga muncullah di dalam ayat yang ke-23 dan 24 itu. Ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan pada masa itu. Mengalami aniaya oleh karena pemberitaan firman kebenaran. Saat kita melakukan dan memberitakan kebenaran-kebenaran, kita juga akan mengalami sama seperti yang dialami oleh rasul-rasul. Kita banyak mengalami juga ejekan dari orang. Kita banyak juga mengalami tantangan ketika kita menyatakan kebenaran Kristus dalam hidup kita. Kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Bersyukur kalau saudara berada dan tinggal di antara orang-orang percaya. Kalau saudara tinggal di antara orang-orang percaya, maka ikutlah menguatkan hidup saudara dan iman saudara. Amin, saudara. Tapi kita akan tentu tidak akan hidup seterusnya dengan sekeliling kita, jemaat GKKD saja atau jemaat gereja yang lain. Kita juga hidup di marketplace, di dalam pekerjaan kita. Kita juga hidup sebagai pedagang, juga melayani orang-orang yang datang, yang bukan yang seiman, yang percaya dengan kita. Yang tentu dari pengajaran-pengajaran yang lainnya. Oleh sebab itu, ketika mereka ditangkap dan mereka akhirnya dilepaskan, mereka datang dan berdoa dan berkumpul kepada Tuhan. Di dalam ayat, kemudian di dalam ayat yang ke-24, ya, ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka kepada Allah. Setiap mereka mengalami pergumulan dalam hidup mereka untuk mengikut Tuhan, mereka senantiasa tahu untuk berseru kepada Allah. Amin, saudara. Kita juga sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita juga harus senantiasa berseru kepada Tuhan. Kepada Allah yang kita percayai. Kepada Tuhan yang kita percayai. Apa yang diminta atau didoakan oleh jemaat Tuhan. Nah, saat mereka berkumpul bersama jemaat Tuhan, Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain, lalu mereka berkumpul dan berdoa, apa yang mereka minta, apa yang mereka doakan. Di dalam ayat 29 dikatakan, dan sekarang ya Allah, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ternyata untuk menjadi berani itu, kita harus berdoa. Karena dikatakan di sini, berseru, meminta, apa yang mau diminta. Murid-murid dan jemaat Tuhan berdoa, Tuhan, berikanlah kami keberanian. Keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Itu berarti keberanian yang berasal daripada Roh Kudus. Keberanian yang berasal daripada Tuhan yang memampukan kita. Oleh sebab itu saya katakan di awal tadi, bahwa pekerjaan Roh Kudus itu memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang berani di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara sedang mengalami ketakutan di dalam hidup ini, berdoa dan berserulah, Tuhan berikan kepada hamba-Mu keberanian. Amin. Kalau saudara menjadi orang-orang yang takut menjalani hidup ini, ketika saudara melangkah, saudara takut melihat situasi sekarang, apalagi sekarang ada berita akan terjadinya inflasi, harga-harga naik. Kemarin istri, ya, tapi bersyukur saya nggak suka cabai karena takut terganggu asam lambung. Kemudian harga-harga ikan juga selain cabai, apalagi yang naik? Bawang. Bawang juga naik, ya. Garam juga naik.
Ikan-ikan, loh saya pikir semuanya kok bisa naik ini. Atau memang lagi ada masa karena hujan deras sehingga semuanya naik. Semuanya sudah naik. Ya, harga-harga sudah naik. Kalau kita mendengar harga-harga naik, cabai nggak usah lah dibeli, bawang nggak usah dibeli, ikan naik nggak usah dibeli, beras naik, kita mau makan apa? Kalau saudara hidup di dalam ketakutan, nggak bisa beli beras, nggak bisa beli makan. Kalau kurang gizi, lemahlah kita, ya, karena gizinya kurang. Makan dibatasi, makan ini nggak boleh, ya. Kalau ibu-ibu di rumah, jangan makan itu, kenapa? Naik harga. Ikan mau diambil ikannya, naik harga katanya. Makan tempenya, naik harga. Makan apa aku makan ya. Karena semuanya takut, harganya naik. Kan gitu. Jadi mau makan apa nanti kita? Saudaraku, dan ketakutan-ketakutan itu seringkali melingkupi kita. Ketika berada, lihat situasi yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu kita perlu keberanian untuk melangkah. Amin saudara. Untuk melangkah menghadapi harga-harga yang naik, menghadapi situasi-situasi yang terjadi sekarang ini, kita perlu keberanian yang daripada Tuhan untuk melangkah. Tadi malam kami ada acara, ya, ada acara keluarga, lalu di salah satu hotel di Jalan Sudirman. Kami pulang jam 9:30, jam 10 malam. Lalu sepanjang perjalanan kami pulang itu, kami melewati jalan Sudirman, jembatan Sudirman, itu jembatan 3, jembatan Leton 3 ya. Jembatan Leton 4, Sudirman terusnya. Lalu di jembatan itu kami melihat juga ada banyak polisi yang sedang siaga. Saya bilang ini kok banyak polisi, apakah memang ada polisi senantiasa tiap hari atau karena memang kemarin hari Sabtu ya. Ya, saya lihat ada banyak polisi. Lalu kami lihat, kok tumben ada banyak polisi. Lalu kami lihat, ternyata di situ sudah standby anak-anak muda dengan sepeda motornya. Ya, sepeda motor. Lalu saya, apakah gara-gara ada sepeda motor yang buat ugal-ugalan, di sini perlu polisi. Lalu kemudian saya balik ke Jalan Nangka, dan mau pulang ke rumah, di atas jembatan SKA ini juga ada banyak polisi, ya, sedang patroli. Jadi ada banyak yang sedang patroli. Kenapa ada banyak polisi yang harus mengawasi? Apakah memang situasi karena semua sudah dibuka, jadi semuanya pada keluar, yang anak-anak geng juga sudah keluar, anak-anak muda yang mau ugal-ugalan juga keluar, yang harus diawasi. Dan ada banyak yang diawasi. Saya melihat kebebasan ini membuat orang menjadi tidak terkendali bila mereka berada di luar Kristus. Dan sehingga mengakibatkan ketakutan. Kenapa? Karena anak-anak geng, anak-anak berandalan, kemudian orang-orang yang merampok dan segala macam kejahatan-kejahatan di dalam kota ini. Tapi apakah itu membuat kita menjadi orang-orang yang takut? Kalau saudara mengalami ketakutan, menjalani hidup ini, menghadapi situasi ekonomi, kemudian saudara juga takut, seperti yang dikatakan firman ini, takut untuk menyatakan firman kebenaran Tuhan, mari kita berseru dan berdoa dan meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan kami keberanian. Amin saudara. Minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku keberanian Tuhan. Kuatkan dan teguhkan aku Tuhan. Berseru dan berdoa. Dan Tuhan akan memberikan keberanian atas hidup saudara. Untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Kristus. Hidup saudara menjadi berani. Kalau saudara berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kemudian apa lagi yang diminta di dalam ayat 29 ini? Ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan dan mengadakanlah tanda-tanda
dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, namamu yang kudus. Yang kedua yang dimintanya adalah, ulurkanlah tanganmu ya Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh karena namamu Yesus, hambamu yang kudus. Murid-murid dan jemaat Tuhan membutuhkan uluran tangan mereka. Ulurkanlah tanganmu Tuhan, menolong umatmu. Ulurkanlah tanganmu Tuhan, dan mukjizatmu Tuhan, menolong aku yang sekarang ini sedang menghadapi pergumulan dalam hidupku. Ulurkanlah tanganmu Tuhan, memberkati hidupku pada kesusahan yang sedang kualami ini. Saudara, kita membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Di saat-saat kita jatuh, kita butuh tangan Tuhan untuk mengangkat kita. Amin, saudara. Amin. Saat saudara tidak berdaya dan lemah dalam hidup saudara, kita butuh tangan Tuhan untuk mengangkat kita. Sehingga kita tidak jatuh lagi. Kita tidak terus tergeletak dalam kehidupan ini. Kita tidak terus kalah dalam hidup ini. Dalam menghadapi kehidupan yang kita alami, baik dari dalam diri kita sendiri, maupun dari sekeliling kita, kita membutuhkan tangan Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu, jemaat berdoa, Tuhan ulurkanlah tanganmu Tuhan, karena aku tidak sanggup lagi. Aku gak sanggup lagi menjalani kehidupan ini ya Bapa. Tuhan, ulurkanlah tanganmu. Angkat aku Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan. Selamatkan aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Amin, saudara. Jemaat Tuhan berdoa dan berseru. Sebab mereka membutuhkan tangan Kristus atas hidup mereka. Saya juga membutuhkan tangan Tuhan atas hidup saya. Di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, para pendeta muda dan hamba-hamba Tuhan dan para diaken, dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percaya ini, dalam berbagai banyak perbedaan-perbedaan di jemaat Tuhan, baik perbedaan pendidikan, perbedaan sosial, dan perbedaan yang lain-lainnya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kami juga butuh tangan Tuhan untuk bisa melakukan dan menunaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Begitu juga dengan semua pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Saudara boleh melihat pelayanan di dalam present worship, di dalam aser, pelayanan yang Tuhan percayakan, jalinan kasih. Kami juga membutuhkan sebagai pelayan Tuhan, membutuhkan uluran tangan dan pertolongan Tuhan. Karena kalau kami hadapi sendiri, kami nggak sanggup. Karena ada banyak persoalan, harus kita mengurus keluarga, mengurus jemaat Tuhan, mengurus pekerjaan, dan mengurus yang lainnya yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, ada batasnya. Kekuatan kita ada batasnya. Pemikiran saudara dan saya ada batasnya. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Kuasanya luar biasa. Amin, saudara. Amin. Kuasa Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu para pelayan-pelayan juga membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk mereka untuk tetap kuat dan teguh melayani di tempat ini. Kalau saudara tidak membutuhkan tangan Tuhan, beberapa orang sudah mulai mengalami kegalauan dalam hidupnya. Pelayan-pelayan mulai mengalami kemunduran dalam hidupnya. Kalau saudara lihat beberapa pelayan-pelayan dan jemaat Tuhan yang mulai mengundurkan dirinya dari panggilan Tuhan. Itu karena mereka tidak sanggup menjalani apa yang telah Tuhan percayakan. Kita bersyukur untuk pelayanan PW, pelayanan yang lainnya bisa berjalan dengan baik. Kita nggak sanggup. Saya juga nggak sanggup. Lalu kenapa Bapak bisa ada di sini? Karena tangan Tuhan menopang dan mengangkat saya. Amin, saudara. Amin. Di dalam keluarga saudara juga, kalau saudara menggunakan
pikiran dan tenaga saudara yang terbatas, maka saudara akan stres menghadapi hidup ini. Kita perlu pertolongan Tuhan dan uluran tangan Tuhan dalam hidup kita. Karena tangan Tuhan, pertolongan Tuhan itulah yang membuat kita ada di tempat ini dan kita bertahan. Amin, saudara. Ada orang-orang yang berdoa buat kita. Saudara ada di tempat ini karena saudara percaya Tuhan akan menolong aku saat aku datang beribadah di tempat ini. Isi absen supaya aku hadir. Saudara datang di tempat ini karena saudara ingin menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara ingin menerima pertolongan dan kasih Tuhan. Saudara ingin menerima hidupku diubahkan oleh karena kuasa Allah yang ada di tempat ini. Amin. Oleh sebab itu jemaat berdoa, ulurkanlah tanganmu ya Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit. Orang-orang yang sakit menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Setiap kita berdoa, saudara berdoa akan kesembuhan orang-orang yang sakit, maka kuasa Tuhan menyembuhkan orang tersebut. Amin, saudara. Sehingga saudara sembuh hari ini. Sebab Roh Kudus memampukan kita. Oleh tanda-tanda, mukjizat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, Tuhan siapkan bagi kita orang-orang percaya. Amin. Itulah yang menjadi doa, semangat, dan murid-murid Tuhan. Ulurkanlah tanganmu Tuhan, untuk aku, untuk keluargaku. Dalam doa syukur kita tadi, kita juga sudah mengucap syukur untuk pembangunan atap gereja kita yang sudah baru di atas. Ya, kalau dari sini nggak nampak dia, karena posisinya di atas. Jadi atap kita ini semua sengnya sudah baru. Sudah diganti baru. Karena ada beberapa kemarin yang sudah lama dan lapuk, kemudian kalau kita lihat di sini ada kayak bercak-bercak air itu karena ada bocoran-bocoran. Sehingga karena bocor, kemudian jatuh, kemudian menetes dan merusak plafon. Oleh sebab itu atap kita ini sudah baru, tapi tidak nampak dia. Karena kalau kita lihat dari samping atapnya karena di atas jadi nggak nampak. Kita bersyukur untuk semua jemaat yang sudah memberikan donasinya untuk rehab pembangunan atap. Yang bisa juga nanti kemudian kita teruskan nanti untuk merehab plafon ini. Ya ini sudah lama ini. Saya datang di sini 2021. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Ini pun tempatnya kayak nggak berubah. Kita doakan supaya plafon ini juga bisa diganti menjadi baru, ya, karena udah banyak yang bocor, ada yang retak-retak. Kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kalau ada yang bertanya, Tuhan dari mana dananya, dari mana nanti donasinya? Ya pasti Tuhan akan menyiapkan bagi anak-anaknya. Amin, saudara. Tangan Tuhan akan menyertai setiap jemaat yang mau dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memberikan persembahan, korban persembahan bagi pembangunan rumah Tuhan. Kadang kalau kita bertanya ini siapa nanti Tuhan yang biayai? Kalau ini rumah Tuhan berarti Tuhan yang membiayainya. Amin, saudara. Amin. Amin. Ini kan rumah Tuhan. Jadi saya ya Tuhan nanti membiayainya. Ya. Jadi saya nggak perlu ngasih sumbangan, Pak. Saudaraku, Tuhan kita ajaib. Yang sakit aja dia Tuhan sembuhkan. Saudara yang sudah stres oleh karena kondisi ekonomi, Tuhan bisa ubahkan hidup dan pikiran saudara menjadi baru di dalam Kristus. Bahkan hidup kita sendiri juga sudah ditebus dengan darah Kristus, dengan nyawanya. Hidup saudara menjadi hidup yang berharga. Hidup saudara sudah dijamin oleh Kristus. Amin. Amin. Sehingga saudara jangan takut lagi akan kematian. Karena saudara akan mempunyai hidup kekal selama-lamanya. Kalau saudara seandainya pun
harus dipanggil Tuhan, saudara sudah siapkan, Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita. Tempat bagi saudara. Oleh sebab itu saudara jangan khawatir akan hidup saudara. Karena hidup kita di tangan Tuhan. Bahkan kalau saudara bisa berdoa untuk dan penuh dengan keyakinan, maka orang-orang yang mati pun bisa dibangkitkan di dalam Kristus. Amin. Amin. Itu yang kemudian yang selanjutnya. Yang selanjutnya, jemaat berkumpul dan berdoa. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Ya. Oke. Mari kita baca ayat yang terakhir, ayat 31. 1, 2, 3, ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika mereka berkumpul dan berdoa, maka mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saat kita menaikkan doa kita kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah memenuhi hidup jemaat Tuhan. Lalu dikatakan di sini, saat mereka sudah penuh dengan Roh Kudus, mereka menjadi berani memberitakan firman Allah. Mereka menjadi orang-orang yang berani hidup di dalam terang Kristus. Amin, saudara. Amin. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup yang penuh dengan keberanian. Hidup dengan penuh dengan semangat. Hidup dengan penuh dengan kemenangan-kemenangan. Kalau saudara dalam kehidupan ini tidak mengalami keberanian, sering mengalami ketakutan, siapakah sebenarnya yang menguasai hidup saudara? Ini bisa menjadi pertanyaan. Kalau hidup saudara takut, hidup saudara bimbang, tidak berani untuk berkorban, tidak berani untuk melayani, tidak berani untuk melangkah atas masa depan yang sudah Tuhan berikan. Siapa sebenarnya yang ada dalam hidup saudara? Sebab Roh Kudus memberikan kita keberanian. Roh Kudus memberikan kita hidup di dalam kemenangan. Amin, saudara. Amin. Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk melangkah maju di dalam Tuhan. Dia tidak mengajarkan kita untuk mundur daripada jalan Tuhan. Roh Kudus membuat kita untuk kita maju kau terus, sebab aku menyertai engkau. Melangkahlah engkau. Berilah kepada Tuhan persembahan. Siapkan waktumu untuk melayani. Roh Kudus selalu membuat jemaat itu menjadi berani. Dan ini dicatatkan bahwasanya jemaat Tuhan berani memberitakan firman Tuhan. Mereka bukan menjadi orang-orang yang takut. Saudaraku yang terkasih, menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Siapakah yang ada di dalam hidup saudara, di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara sekarang ini? Apakah Roh Kudus sudah memenuhi hidup kita? Ataukah dunia ini yang mengintimidasi hidup kita? Yang memberikan saudara ketakutan? Yang mematahkan semangat saudara? Yang memberikan saudara untuk tidak berani maju, bahkan mengambil langkah mundur. Pada Tuhan sudah mengatakan, ayo maju di dalam Tuhan. Sebab aku menyanggupkan engkau. Ketika mereka berdoa, maka penuhlah hidup mereka dengan Roh Kudus. Roh Allah. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Allah dan telah dipenuhi oleh Roh Allah, ada kuasa Allah dalam hidupnya. Oleh sebab itu pujian kita tadi berkata, ku diberi kuasa dari aja mulia. Coba ada teksnya enggak? Ada teks yang tadi. Ya. Roh Kudus itu memampukan kita, memberikan kita kuasa yang membuat kita berani. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, lanjut, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Siapa musuh saudara? Ketakutan, si jahat,
Si iblis musuh saudara. Yang mengintimidasi, memberikan ketakutan dalam hidup kita. Itu musuh saudara yang harus kita kalahkan. Dan itu sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Amin. Amin. Musuh sudah ditaklukkan. Karena kuasa sudah kita terima daripada Tuhan. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Lanjut lagi. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Lanjut. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersama-sama dengan saudara, siapa yang menjadi lawan saudara? Apakah ketakutan, kegelapan, ekonomi? Siapa yang menjadi lawan saudara? Bila Allah beserta dengan aku. Apakah Tuhan berserta dengan saudara hari ini? Amin. Tuhan berserta dengan saudara. Dan itu harus menjadi iman kita. Lanjutnya lagi. Kau sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Lanjut. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Kristus. Yesus Tuhan. Iman kita yang bimbang akan membuat kita tidak berdiri teguh. Tapi iman kita yang kuat, iman kita yang percaya membuat kita berdiri teguh di dalam Kristus. Saudara sudah diberikan kuasa menaklukkan musuh-musuh saudara, musuh-musuh Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kita. Lanjut terakhir. Lagi yang terakhir. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Menurut saudara siapa yang memberikan kemenangan kepada kita? Tuhan Yesus. Amin. Jadi mengapa saudara selalu bimbang, aku bisa menang gak dalam hidup ini? Aku bisa berhasil gak dalam hidup ini? Dalam melayani Tuhan bisa gak aku? Kenapa saudara bimbang? Dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan, harga-harga naik, kondisi situasi ekonomi yang tidak menentu, dan pergumulan yang kuhadapi. Mengapa saudara bimbang? Yesus berkata, Dia yang memberi kemenangan. Amin. Amin. Yesus yang memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Dia yang memberikan kemenangan. Itu yang membuat sebagai hamba Tuhan saya senantiasa bergairah di dalam Tuhan untuk melayani. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan di dalam kehidupanku. Saya percaya dengan iman Tuhan yang beri kemenangan. Kalau saudara percaya, kehidupan saudara akan terus menang dari hari ke hari. Setiap pagi ketika kita berdoa, katakanlah, Tuhan kau memberikan aku kemenangan, aku pasti bisa berhasil. Tuhan kau memberikan aku hidup keberuntungan, aku pasti bisa. Tuhan kau memberikan aku kekuatan, hari ini aku siap untuk melayani Tuhan. Aku siap untuk bekerja, aku siap berusaha, aku siap untuk belajar bagi mahasiswa dan pelajar. Bagi yang sedang berusaha ataupun berwira swasta, aku pasti berhasil Tuhan. Tangan Tuhan yang membuat aku berhasil. Amin. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan di dalam Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ketika jemaat Tuhan berkumpul, mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka menerima dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Allah memenuhi mereka. Karena mereka membuka hatinya, Tuhan, aku buka hatiku Tuhan. Penuhilah hatiku Tuhan. Penuhilah pikiranku Tuhan dengan Roh-Mu ya Bapa. Dan ketika Roh Tuhan memenuhi hidup mereka, maka Tuhan memberikan keberanian, memberikan semangat, memberikan kemampuan, menyembuhkan hidup umat Tuhan, dan memberikan kemenangan-kemenangan di dalam hidup umat Tuhan.
Amin, saudara. Kami silakan tim PW. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Hari ini kita akan menaikkan doa kita dan seruan kita kepada Tuhan. Supaya kita berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, inilah hamba-Mu Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan untuk menolong kami Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi aku Tuhan dengan Roh-Mu. Berkuasalah dalam hidupku. Berserulah kepada Tuhan, berikan kami Tuhan keberanian untuk memberitakan dan mengabarkan firman, mengabarkan kebenaran-Mu Tuhan. Berikan keberanian kepada kami Tuhan untuk melangkah, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datang sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Mari kita buka hati kita. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Amin, amin. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan. Mari umat Tuhan kita tinggikan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami Tuhan. kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi Datang Tuhan, datang Roh. kuasa-Mu. Kuasa-Mu di tempat ini. Kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Mari kita angkat kedua tangan kita. Datanglah sekarang penuhi kami. Datanglah sekarang penuhi kami. Datanglah. sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kuasa-Mu Tuhan ada di tempat ini. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang. Datanglah sekarang.
ini hamba-Mu. Ini hamba-Mu, Tuhan. Ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Roh Kudus, inilah hamba-Mu, Tuhan. Roh Kudus, penuhilah kami, Tuhan. Berikan kami kuasa. Penuhi hamba-Mu. Inilah umat-Mu. Inilah hamba-Mu. Penuhi kami, Tuhan. Penuhi kami, Tuhan, dengan kuasa-Mu, Tuhan. Penuhi kami, Tuhan, dengan keberanian yang daripada Tuhan. Penuhi kami, Tuhan, dengan kuasa-Mu. Saat umat-Mu berseru dan berdoa, Tuhan, Engkau mencurahkan Roh-Mu, Tuhan, atas kami. Memenuhi hati kami, Tuhan. Memenuhi hidup kami, ya Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kuasa-Mu, Tuhan. Penuhi umat-Mu, Tuhan, dengan kuasa-Mu, Roh Kudus, Tuhan. Ya la 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 la. Kami buka hati kami. Kami buka pikiran kami, Tuhan. Hidup kami berkuasa di dalam bangkitkanlah umat-Mu, Tuhan. Bangkitkan umat-Mu, penuhilah dengan kuasa-Mu, Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu, Tuhan. Berserulah, umat Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan keberanian. Mintalah kepada Tuhan roh kasih Kristus. Mintalah kepada Tuhan kuasa. Mintalah kepada Tuhan supaya kasih Tuhan memenuhi hidup. Mintalah kepada Tuhan supaya Dia mengurapi kita dengan minyak yang baru. Supaya hidup kita semangat. Hidup kita menjadi orang-orang yang antusias di dalam Kristus. Minta dan berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikannya kepada kita umatnya. Mintalah kepada Tuhan supaya hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus yang daripada Tuhan. Supaya hidupmu menjadi orang-orang yang berani di dalam memberitakan firman Allah. Mintalah kepada Tuhan supaya Roh Tuhan tinggal dan melingkupi, mengurapi kita semua. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Sebab Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita.
Jadilah orang-orang yang menang di dalam Kristus. Jadilah orang-orang yang kuat di dalam Kristus. Kalahkanlah segala musuh-musuh, sebab Kristus sudah mengalahkan dan mengalahkan segala musuh-musuh kita. Berserulah kepada Tuhan, berserulah. Tuhan, kami terima kemenangan yang daripada Tuhan. Kami terima Tuhan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami terima Tuhan kuasa kasih. Kami terima. Kami terima. Kami terima Tuhan. Terimalah urapan yang daripada Tuhan. Terimalah kuasa yang daripada Tuhan. Terimalah kemenangan yang daripada Tuhan. Terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Terimalah hidup yang baru di dalam Kristus. Terimalah kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan, rohmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengurapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu Tuhan yang telah Kau curahkan kepada umat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Hingga umat-Mu menjadi umat-umat yang berhasil, yang berkemenangan di dalam Kristus. Ku pandang wajah-Mu